Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan untuk materi ADS-nya. Yang pertama, itu untuk materi penaksiran. Nah, jadi intinya penaksiran itu adalah ya kita melakukan eh, menduga-duga gitu untuk suatu nilai dari sebuah parameter dari sebuah distribusi di sini ya. Nah, jadi untuk penaksiran sendiri di sini ada penaksiran titik dan juga penaksiran selang yang dipelajari. Nah, penaksiran titik itu berarti nanti nilainya itu berada pada satu titik. Misal kayak, oh ternyata ini nilainya ini kayaknya 10 gitu. Ini nilainya 20 gitu. Nah, sedangkan kalau untuk penaksiran selang ya dia dalam selang tertentu. Misalnya, sepertinya ini nilainya itu ada di antara 10 sampai 20. Misalnya kayaknya ini rata-ratanya ini ada di antara 75 sampai 80 ya. Seperti itulah kira-kira ya. Nah, kita mulai dari penaksiran titik. Ya, untuk penaksiran titik ini sebenarnya cukup sederhana. Jadi intinya di sini penaksiran ya misal katakanlah gini, kita punya x itu menaksir mu dan x kuadrat menaksir dari sigma kuadrat. Maka si x dan s kuadrat ini dikatakan penaksir yang baik dan efisien untuk mu dan juga sigma kuadrat masing-masing kalau misalnya dia bersifat tak bias dan efisien. Nah, dia disebut tak bias kalau misalnya ekspektasi dari x-nya tadi itu sama dengan si parameter tetanya. Dan dia tak bias kalau misalnya ada duanya. Tadi misal kita punya dua ya, maka variansinya itu paling kecil gitu. Nah, jadi sebagai contoh kalau misalkan kita punya nih x-nya itu adalah berdistribusi normal dengan mu dan sigma kuadrat, maka si x bar tadi ini penaksir tak bias bagi parameter mu dan s kuadrat penaksir tak bias bagi sigma kuadrat kayak gitu. Nah, buktinya ada di sini ya. Jadi uh, ingat tadi kalau dia penaksir tak bias berarti ekspektasi dari x bar itu harus sama dengan mu. Nah, ekspektasi x bar ini kan apa? Sama dengan ekspektasi dari 1/n sigma xi. Nah, karena dia linear jadi 1/n sigma dari ekspektasi xi. Nah, ekspektasi xi-nya itu kan mu ya. 1/n sigma dari mu. Nah, sama aja 1/n dikali n mu. Ya, ini coret ya sama aja dengan mu kayak gitu. Ya, caranya seperti itu. Nah, cara yang serupa nanti bisa diterapkan untuk menentukan si S kuadrat ini ya. Nanti ini bisa dibaca saja ya. Nanti hasilnya seperti itu. Nah, kita lanjut dulu ke penaksiran selang. Nah, intinya penaksiran selang ini tadi ya seperti tadi ya ada dia dalam bentuk selang. Nah, kita langsung lanjut saja untuk pertama menaksir parameter si rataan. Nah, jadi kita akan menduga mu. Yang pertama itu ada, jadi di sini ada dua kondisi. Pertama, sigma kuadratnya diketahui dan yang kedua tidak diketahui. Ya, untuk selang kepercayaan 1 min alpha, ya, maka ketika sigma kuadratnya diketahui, kita akan menggunakan rumus seperti ini. Ya, kita menggunakan uji tabel Z. Sedangkan kalau dia tidak diketahui, kita rumusnya seperti ini, sama bentukannya sebenarnya. Tapi kita di sini menggunakan tabel T. Ya, ini tabel T, pakai tabel T. Dan yang ini pakai tabel chat ya. Nah, kita lihat contohnya. Jadi, hasil survei tentang besarnya biaya operasional itu untuk 16 perusahaan. Nah, ini sudah jelas ini adalah N-nya yang bergerak di bidang investasi diketahui berdistribusi normal dengan simpangan baku. Nah, ini adalah nilai dari sigmanya. Dan rata-ratanya adalah 81. Ini adalah X bar. Jadi di sini diketahui ya. Diketahui. Berarti kita pakai jet table. Nah, ini dia diketahui bahwasanya 1 min alfanya adalah 95%, berarti alfanya adalah 5%. Ya, sesuai dengan informasi yang di sini. Ya udah, tinggal kita masukkan saja ke rumusnya tadi. Ya, berarti tinggal X barnya adalah 81, kemudian Z-nya itu adalah Z dari 5% per 2, gitu ya. Nah, itu nilainya 1,96. Ini biasanya sering banget dipakai, ya, kalau dalam ujian-ujian. Nah, jadi tinggal dihitung saja, ya, maka nanti dapat selangnya itu seperti ini. Ya, saya rasa ini masih mudah. Kita lanjut dulu ke soal kedua. Masih sama kasusnya, jadi tapi agak sedikit berbeda di sini. Dikatakan di sini untuk 16 perusahaan ini masih N. Nah, dia diketahui berdistribusi normal. Nah, rata-rata ini adalah si X bar dan simpangan baku. Nah, ini adalah si S. Ya, jadi di sini sigma itu tidak diketahui. Ya, ini masih sama, maka alfanya adalah 5%. Nah, maka kita akan gunakan apa? Tabel T.
Nah, rumusnya kayak tadi sama, sesuai dengan yang di sana tadi. Tinggal kita masukkan angkanya. Jadi, T dari 5% per 2,15 itu sama dengan 2,201. Nanti ini bisa dilihat di tabel T ya. Dan kalau kita hitung nilainya itu seperti ini. Jadi rataannya itu ada di selang 76 sampai 85 ya. Atau 86 ini ya. Seperti itu. Ya, jadi kuncinya itu adalah melihat dari bentuk soalnya kayak gimana gitu. Kalau dikatakan dia berdistribusi normal dengan simpangan baku berarti diketahui. Tapi kalau dia bilang cuma berdistribusi normal, titik gitu ya, berarti dia tidak diketahui sigmanya. Oke. Ya, semoga bisa dipahami. Nah, selanjutnya untuk selang kepercayaan dua populasi, jadi kalau misalnya kita punya dua populasi, kita juga bisa menentukan selang kepercayaan untuk rataannya, kayak gitu ya. Nah, jadi di sini ada tiga kasus. Yang pertama di mana sigma 1 dan 2-nya itu diketahui. Ya, maka kita akan menggunakan rumusnya seperti ini. Masih menggunakan bantuan tabel chat. Yang kedua itu kasus di mana sigmanya itu tidak diketahui, tapi kita cuma tahu mereka itu nilainya beda, nggak sama. Maka kita akan menggunakan rumusnya seperti ini, ya, di mana nanti bentuk pi-nya adalah yang seperti ini. Ya, nanti kita lihat contohnya. Dan kasus ketiga di mana sigmanya itu tidak diketahui, tapi kita tahu bahwasannya mereka bernilai sama. Maka kita pakai rumus yang ini, di mana SP-nya adalah yang ini dan pi-nya adalah yang ini. Ya, kita coba lihat contohnya. Pertama, diketahui data nilai mata kuliah analisis data statistik 60 mahasiswi dan 75 mahasiswa. Nilai rata-rata mahasiswi adalah 75, sedangkan rata-rata mahasiswa 80. Jika populasi berdistribusi normal dengan simpangan baku, ya perhatikan, dengan ya berdistribusi normal dengan simpangan baku 5 untuk mahasiswi. Ya, pertama kita dan 9 untuk mahasiswa ya. Jadi ini nanti kita menyesuaikan uh, misalkan kalau misalnya mau kita buat ya di sini saya buat N1 itu untuk mahasiswa itu sama dengan 75, maka N2-nya adalah 60 mahasiswi. Ini MHSI, ini MHSA ya, mahasiswa dan mahasiswi. Kemudian katanya tadi apa rata-rata mahasiswi itu adalah 75 ini. Ini untuk mahasiswa. Ya, kalau misalnya bingung buat aja gini. Ini mahasiswa, mahasiswa, ini mahasiswi, mahasiswi. Misal untuk N-nya gimana, X bar-nya gimana, kemudian sigma kuadratnya gimana. Untuk N-nya mahasiswa 75, di sini 60, kemudian di sini 80, ini 75, ini 9, yang ini 5 gitu ya. Nah, terus ini 95% jelas alfanya adalah 5%. Nah, karena ini diketahui, maka kita menggunakan tadi tabel Z. Ya, tinggal kita masukkan saja sebenarnya ke rumusnya, tidak ada yang sulit di sini. Ya, tinggal kita masukkan nilai-nilainya. Ingat tadi Z dari 5% per 2 itu adalah 1,96 ya. Ini sering sangat dipakai ya. Tinggal kita masukkan saja, sebenarnya tidak ada yang sulit di sini. Masukkan X1 bar, X2 bar, sigma 1 kuadrat per N1 ditambah sigma kuadrat dari yang kedua dibagi N2-nya ya. Tinggal masuk-masukkan saja, jadi diperoleh rataannya itu selisihnya itu seperti ini. Di antara 4 dan 5. Ya. Jadi hanya seperti itu saja, tidak ada yang susah. Ya, cukup yang penting kita paham apa sih yang diketahuin gitu ya. Di soalnya diketahuin apa dan harus konsisten, hati-hati di sini karena emang di sini sedikit seperti menjebak ya. Jadi kalau misalnya kalian mau buat di sini mahasiswanya menjadi N1 silahkan ya. Kalau misalnya mahasiswi N1 hati-hati gitu tapi tetap konsisten ya. Seperti itu. Oke. Dan diperhatikan juga sini. Nah, ini kata di sini mu 1 itu dia untuk mahasiswa, kemudian mu 2 itu untuk mahasiswi. Itu makanya tadi saya buat N1-nya itu 75. Maksudnya untuk yang satu itu untuk mahasiswa dan yang dua itu untuk mahasiswi ya. Nah, kita coba lanjut di contoh keempat. Jadi katanya suatu data menunjukkan tentang hasil penjualan sepeda motor dealer makmur sejahtera untuk dua cabang berbeda. Pada cabang A jumlahnya itu adalah tercatat 12 hari dengan rata-rata penjualannya X1 10 per hari dengan simpangan baku S1-nya adalah 0,11771. Untuk yang B dia 10 hari N-nya. Berarti ini ada ya, ini N1, yang ini adalah N2, ini S1-nya udah ada, ini S2-nya sudah ada,
2-nya X bar 2. Nah, 90% berarti alfanya adalah 10%. Nah, diketahui bahwasannya variansinya sama nih. Berarti sigma 1 kuadrat sama dengan sigma 2 kuadrat. Tapi kita tidak tahu nilainya berapa. Berarti kita akan menggunakan nanti rumus yang ini. Nah, kalau misalnya dia tidak diketahui dan nilainya sama ya, kita akan gunakan yang ini. Nah, untuk menyelesaikannya, ya kita tulis dulu apa informasi yang diketahui. Ini sudah saya tuliskan di sini. Nah, kita cari V. V itu adalah penjumlahan N1 tambah N2 dikurangin dengan 2. Karena ada 2 data ya, ada 2 kelompok. Jadi nilainya adalah 20. Ya, tadi N-nya ini kan 12, 10, dikurangin 2 itu 20. Atau sebenarnya sama aja dengan gini. N1 kurang 1, kemudian ini N2 kurang 2. Nah, ini dijumlahin. N kurang 1 ya. Nah, ini sama aja kayak gitu ya. Kemudian, kita cari SP. SP tadi rumusnya seperti ini. Jadi N1 kurang 1 dikali S1 kuadrat tambah N2 dikurang 1 dikalikan S2 kuadrat dibagi dengan V-nya. Berarti tinggal kita masukkan saja angka-angkanya. Dapat nilainya itu 0,646. Nah, jadi tinggal kita masukkan saja ke rumusnya. Nah, ini berarti kita udah punya ini. Nah, yang belum kita punya di sini adalah TV alfa per 2 atau sama aja dengan T20 untuk 5% per 2 ya. Nanti ini bisa dilihat di tabel Z nilainya itu ternyata 1,725 ya. Tinggal kita masukkan saja ke persamaannya didapat nilainya seperti ini. Oke ya, seperti itu saja sebenarnya tidak susah, tinggal kita masukkan saja angkanya. Kita lihat nomor 5. Pejabat sebuah universitas ingin mengetahui perbedaan antara jumlah peminat program studi sains komputasi dan teknik informatika. Untuk itu dikumpulkanlah data penerimaan mahasiswa baru 10 tahun terakhir untuk sains komputasi. Oke, ini berarti adalah katakanlah untuk N1. Ini 8 tahun, ini N2. Kemudian diketahui ini X barnya, S-nya, ini X bar, ini. Nah, kemudian variansinya itu tidak sama diketahui di sini. Berarti apa? Kita punya informasi sigma 1 kuadrat tidak sama dengan sigma 2 kuadrat. Ya, ini masih alfanya itu adalah 10%. Jadi informasinya saya bisa rangkum di sini, bentukannya seperti ini ya. Berarti kalau kita tidak tahu, maksudnya kita tahu mereka itu berbeda, kita akan pertama kita cari V-nya dulu. V-nya rumusnya tadi seperti ini, tinggal masukkan saja angkanya. Ya, masing-masing sudah ada informasinya S1-nya berapa, N1-nya berapa, tinggal kita masukkan saja dan ternyata nilainya itu adalah sekitar 9,6 atau bisa kita bulatkan jadi 10 saja. Ya, karena kan pi itu nanti dia harus bilangan bulat gitu. Maka karena dia udah lebih dari 9,5 kita buat 10. Nah, maka tinggal kita masukkan saja ke rumusnya ini tadi. Ya, ini semuanya sudah diketahui kecuali yang TV alfa per 2. Nah, ini sama aja dengan T tadi V-nya adalah 10, kemudian 5% per 2. Dan ternyata nilainya itu 1,812. Kalau berdasarkan tabel. Berdasarkan tabel ya. Nah, jadi nanti tinggal kita masukkan saja angka-angkanya diperoleh hasilnya seperti ini. Ya, seperti itu saja. Nah, selanjutnya adalah untuk selang kepercayaan dua populasi yang berpasangan. Jadi di sini dia populasinya itu berpasangan ya. Jadi ini ya contoh-contoh kasusnya itu biasanya kayak gini. Ya, nanti bisa dibaca ya. Intinya untuk selang kepercayaan 1 min alfa untuk populasi yang berpasangan maka rumusnya itu seperti ini. Nah, D itu adalah selisih pasangan amatan, ini adalah rata-ratanya dan SD ini simpangan baku. Kita akan gunakan nanti tabel T ya. Nah, ini datanya, jadi diketahui datanya seperti ini ya. Jadi HRD ingin melihat evaluasi pelatihan gitu ya. Sebelum dan sesudah datanya seperti ini, nanti bisa dibaca data lengkapnya. Nah, jadi intinya pada selang 90% berarti alfanya adalah 10%, ditanya adalah interval nilai rata-rata berpasangannya itu berapa. Jadi langkah pertama kita hitung selisih antar amatannya. Jadi tadi datanya seperti ini. Jadi selisihnya tinggal ya kita kurangkan saja nih. Ini sebelum dikurangin ini. Berapa nilainya masing-masing kita kurangin ya. Dapat ini 3, 1, min 1, 2 sampai yang terakhir itu min 2. Nah, untuk rata-ratanya tinggal kita jumlahin ini. Ya, ini kita jumlahkan. Ini rata-rata. Ini kita jumlahkan hasilnya berapa dibagi 10. 10 itu karena ada N-nya itu 10 ya. Jadi ternyata rata-ratanya itu 0,6. Nah, kemudian
Kita cari standar deviasinya. Standar deviasinya itu apa? Rumus dari standar deviasi itu sama dengan akar dari sigma dari si xi dikurangin x barnya dikuadratkan dibagi dengan n-1. Berarti masing-masing datanya ini kan tadi ada 3 nih. 3 kita kurangi 0,6 ya. 3 dikurang 0,6 itu dikuadratkan, 1 dikurang 0,6 dikuadratkan dan seterusnya sampai yang min 2 terakhir. Min 2 dikurang 0,6 dikuadratkan baru dibagi dengan n-nya tadi 10 berarti dibagi dengan 9. Nah, ternyata hasilnya itu adalah 2,7. Jadi tinggal kita masukkan saja nilainya di sini kan sudah ada ya. Nah, yang tidak diketahui itu adalah apa? T alfa per 2 untuk n-1. Berarti sama aja dengan T 5%, ya tadi 10 ya, koma ini 9 ya. Nanti ini ternyata nilainya itu adalah 1,833 berdasarkan tabel. Jadi tinggal kita masukkan saja nilai-nilainya nanti didapat selang kepercayaannya seperti ini. Ya, selang dari rata-rata pasangannya. Oke, itu kemudian ini untuk menaksir variansi. Jadi ada dua kasus. Kalau misalnya dia untuk satu saja nanti rumusnya seperti ini. Kalau misalnya dia untuk dua populasi rumusnya seperti ini. Ya, catatannya di sini P1 itu adalah N1 kurang 1, P2 N2 min 1 ya. Kita lihat contohnya. Jadi data yang menyatakan tentang berat 10 bungkus bibit tanaman dipasarkan sebuah perusahaan dari 10 itu menghasilkan rata-rata itu sekian dan variansi sekian. Tentukan ini alfanya adalah 5%. Bungkus tanaman dipasarkan jika populasi berdistribusi hampir normal. Oke, sudah normal ya. Jadi dari soal itu diketahui bahwasanya seperti ini informasinya. N-nya adalah 10, X bar-nya adalah ini, dan sigma kuadratnya adalah ini, alfanya adalah segini. Tinggal kita masukkan saja ya ke rumusnya. Untuk tadi yang satu populasi, jadi tinggal dimasukkan semuanya sudah ada. Nah, yang belum ada itu adalah, oke, tabelnya ini. Nah, yang bawah ini menggunakan tabel chi-square namanya. Chi-square ya. Nah, nanti itu ada tabelnya, nanti tinggal dilihat di tabel. Berarti kalau ini dia nanti tinggal menyesuaikan saja ya. Tinggal alfanya itu nanti kita lihat nanti di tabel sesuai dengan alfanya. Kalau ini untuk alfa per 2 berarti 5% bagi 2. Kalau ini 1 dikurang alfa per 2 berarti 1 dikurang 5% per 2. Kayak gitu. Dan itu nanti nilainya tentunya akan berbeda ya. Jadi kalau dihitung ternyata nilainya itu seperti ini. Gitu ya. Jadi hanya seperti itu saja. Nanti tinggal kita akan belajar gimana caranya melihat tabelnya ya. Nah, ini ada soal latihan, ada 3 ya, ada 3 soal latihan. Nanti silahkan dicoba sendiri untuk 3 soal latihan ini ya. Mungkin itu untuk penaksiran. Sebenarnya materinya tidak susah. Yang penting diingat saja rumus-rumusnya, ditulis dengan nanti dicicitnya dengan rapih ya, biar tidak salah. Oke, seperti itu saja. Sampai bertemu di video yang berikutnya.